Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 3 ingin mengerjakan aplikasi Orange, yaitu sistem pembagian prediksi, klasifikasi, dan klasterisasi. Kami dari kelompok 3 ada yang beranggotakan dari yang pertama ada Ermila, yang kedua ada Maria, dan yang ketiga ada Kanovi, dan yang keempat ada saya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke topik di aplikasi Orange. Perkenalkan, nama saya Novia Safitri. Di sini saya akan mempraktekkan cara mendownload data di website yang ada. Oke, kita pencet data penyakit. Kita download di sini, kita klik, nanti akan muncul di atas. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan mempraktikkan data teknik Orange, aplikasi Orange. Nah, di sini ada 3 teknik data mining yang digunakan. Yang pertama itu ada klasifikasi, yang kedua itu ada prediksi, yang ketiga itu ada klasterisasi. Nah, baik, untuk awalnya kita akan menjelaskan kepada kalian teman-teman semua tentang teknik data klasifikasi, yaitu kalau klasifikasi itu menggunakan supervised learning, yaitu yang ada targetnya atau labelnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita masukin filenya dulu. Oke, sebelumnya kita udah masukin file ya, sudah kepencet. Kita masukin yang DBD. Kita open. Oke. Target kita di sini, kita targetnya yaitu durasi gejala. Kita apply aja. Kita tarik knife bias, terus kita tarik lagi ke prediction. Kita cek belum ada datanya ya teman-teman, karena kita belum tarik filenya ke prediction. Nah, baru muncul. Oke. Sini yang kita targetkan sudah di depan ya. Kita targetkan yaitu durasi gejala. Coba kita tarik lagi. Kita tarik lagi ke test and score. Oke, belum ada angkanya nih di sini ya teman-teman. Nah, ini kenapa nih ada tanda silang? Coba kita tarik lagi ke kenapa ini masih tanda silang? Karena sepertinya ada masalah terlalu banyak size-nya ya teman-teman. Di sini kita akan kurangi size-nya terlebih dahulu. Kita pakai angka yang 90%. Nah, kita bisa ngeliat tuh keakurasiannya data itu ada di angka 0,942 ya dari aus-nya. Nah, kalau kita ngelihat dari 90%-nya, ini adalah bentuk data klasifikasi saya. Presentasikan kepada kalian, bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah model bentuk klasifikasi. Nah, jadi setelah dari test and score, kita akan lanjut ke prediksi. Nah, di prediksi ini kita akan tarik sebuah file baru, di mana file baru ini kita tetap memakai data yang sama ya teman-teman ya. Nah, untuk filenya kita rapihin dulu, kita atur tata letak baru. Nah, di file ini kita akan menjadikan kategorialnya sebagai target. Nah, di sini itu di data table itu kita sudah melihat untuk keseluruhan data kita.
Di situ kita ada 42 instance, ada 12 features dan data no target variable supaya kita memiliki target. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari file ini kita akan tarik preprocess. Nah, dari preprocess ini kita juga akan tarik data table baru lagi, di mana data table ini kita melihat data kita seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, di sini di data table baru ini kita sudah memiliki 4 target. Nah, setelah dari preprocess, nih oke aku salah ya teman-teman ya. Aku harusnya tarik untuk tree. Nah, dari tree ini kita hubungkan garis datanya dari proses data ke data. Nah, dari tree itu kita tarik tree viewer untuk tujuan tree viewer ini. Nah, di situ kita sudah melihat tuh untuk data. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan dari Ermila. Itu dari preprocess data ya, kita tarik lagi ke knife bias. Dan knife bias ini dimana fungsinya itu untuk menentukan menemukan sistem orange selanjutnya. Jadi kita akan membahas prediksi di sini. Kalau misalkan tree kan untuk mengklasifikasi ya, dan untuk menjadi rantai si data tersebut. Oke, kita lanjut kita tarik orange-nya ke samping. Kita ambil sistem yang namanya test and score. Nah, prediction dulu, prediction dulu, baru kita cek nih di prediction sudah sesuai belum. Biasanya di line-nya itu kan suka ada beberapa data yang ada beberapa data yang masih missing gitu. Nah, kita lihat dulu dari line-nya, karena si line ini menyambung data dari data knife bias ke data prediction. Nah, supaya data knife bias ini sampai ke data si prediction, sistem prediction ini. Nah, kita cek dulu di prediction. Nah, habis itu ketika sudah selesai dari prediction, kita cek adakah data yang mungkin bisa sudah kita prediksi nih bahwasanya data ini valid atau enggak. Nah, setelah itu kita lakukan uji coba. Nah, kita lakukan uji coba ini, kita tarik dari depan line ini, garis ini menjadi, kita ambil sistem yang namanya test and score. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa tahu nih prediksi kita betul atau valid? Itu kita cek di test and score. Nah, test and score ini fungsinya apa? Test and score ini fungsinya di Orange itu untuk memperlihatkan hasil dari prediksi kita atau tes kita ini udah sesuai belum sih, sesuai dengan datanya dari data file atau data table yang dari awal kita buat itu, dan skornya berapa kira-kira dari data yang sudah kita pakai. Jadi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Maria. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menjelaskan mengenai data klasterisasi. Yang klasterisasi itu digunakan untuk mengelompokkan data ke karakteristik yang sama di suatu wilayah atau yang sama jadi data yang digunakan. Ini adalah data yang tidak ada targetnya ya teman-teman. Lalu kita seperti biasa, kita tarik dulu filenya, lalu kemudian kita input data, masukin datasetnya, menggunakan data yang tadi, cuman kita rubah dengan jangan ada targetnya. Jadi semua filter aja, terus kita klik apply, kemudian kita tarik data table. Nah, kemudian kita tarik lagi ke preprocessnya dulu. Nah, kita menggunakan sekarang, yaitu setelah itu kita tarik lagi dari preprocess ke data table, lalu kita lihat lagi untuk data-datanya. Nah, di sini missing data ya teman-teman, missing data.
Kemudian setelah itu kita tarik lagi dari preprocess ke Qmin. Itu untuk melihat datanya. Yang kita menggunakan widget scatter plot, yaitu untuk menampilkan visualisasi hasil clustering yang sudah dilakukan oleh model algoritma K-means. Nah, setelah dari K-means kita tarik tabel lagi ke scatter plot, lalu kita ganti XYZ-nya menjadi faktor resiko lain. Nah, datanya sudah terlihat ya teman-teman, prosesnya. Nah, dari K-means kita tarik lagi ke data table berikutnya, sama seperti tadi ya teman-teman.